Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Cerita dimulai dengan memperlihatkan tim sensei yang kali ini berada di padang pasir. Karena nuansa di sini begitu panas, Anet dan Tama mulai mengeluh tentang panasnya di sini. Sedangkan sensei malah menikmati momen panasnya padang pasir ini, anjing. Berikutnya, saat mereka melihat peta dan masih dalam kondisi mengeluh, di saat itulah bocil FF menyombongkan diri. Karena dia berasal dari sini, si bocil mulai menjelaskan poin penting di padang pasir, seperti akan muncul bandit atau sejenis monster jika mereka berjalan di malam hari. Bisa dibilang, melakukan perjalanan di siang hari adalah waktu yang tepat. Namun sialnya, setelah menjelaskan, taunya malah muncul sosok preman. Waduh, edukasi hoax ini mah. Dikarenakan kena begal, mau tidak mau mereka harus melawan. Dan di saat yang bersamaan, sensei malah pengen masuk lagi ke dalam peti mati. Walaupun tuh peti nampak terlihat sangat panas sekali. Saking panasnya sampai keluar asap lagi. Berikutnya, salah satu preman meminta pada Anet untuk loncat, dan Tama mengabulkan permintaan itu. Tidak lupa juga, Tama pun menyempatkan diri untuk menendang preman itu. Kemudian, saat Tama hampir saja diserang preman barusan, Anet dengan cepat mengcover di belakang. Kemudian, saat preman itu memiliki celah, dengan respon yang cepat, Tama pun langsung menghajar preman itu. Berkat kerjasama mereka, sang preman berhasil dikalahkan. Salah satu preman mulai takut, tapi karena melihat sensei yang sekarat, jadinya mereka masih punya semangat untuk mengganti target jadi sensei. Bocil FF keringat dingin, kakinya mulai bergetar, dan saat diancam langsung oleh preman, jika dia bergerak maka akan ditusuk ekor kalajengking. Seketika itu, tremornya semakin membesar, yang melibatkan seluruh tubuh. Bos preman bertanya, "Siap nggak loh kalau mati?" Dan sensei menjawab, "Tentu saja." Bahkan sensei sangat menantikan momen kematiannya itu. Bos preman yang diprovokasi seketika itu langsung menancapkan ekor kalajengking ke tubuh sensei, membuat semua orang yang melihat terkejut ngeri. Kemudian saat bos preman lagi full mengeluarkan racun ke tubuh sensei, taunya racun sensei lebih OP dari racunnya, menyebabkan kalajengking yang dikendarai seketika langsung mati, dan hanya menyisakan pegangannya doang. Bos preman nangis dan menuntut balas dendam pada sensei. Tapi aksinya itu langsung terhenti saat mendengar lolongan serigala. Karena situasinya udah nggak kondusif, para preman mulai pergi. Berikutnya, di saat sensei tengah diobati, di saat itulah bocil FF masih bersedih. Karena selama pertempuran tadi, dia tuh nggak memberi kontribusi apapun. Namun, beda ceritanya kalau memberi arahan untuk melanjutkan perjalanan. Selanjutnya, bocil FF mengajak mereka ke sebuah tempat, dan tempatnya itu adalah panti asuhan, tempat di mana dia dibesarkan. Dan di panti ini juga semuanya dijamu secara hangat oleh pemilik panti. Dan bocil FF juga nampak terlihat sangat gembira setelah sekian lamanya tidak merasakan masakan pemilik panti. Sementara itu, sensei yang habis makan malah bertanya yang tidak-tidak. Akibatnya, kehangatan di meja makan malah berubah jadi kebingungan. Di sini juga memperlihatkan bocil FF yang sering berbohong pada anak-anak panti tentang dia yang telah menjadi pejuang hebat dan tergabung ke dalam skuad pahlawan. Ya walau faktanya hebat di bagian skill malingnya doang sih. Dan si bocil juga memperkenalkan sensei kepada anak-anak panti. Dan anak-anak panti yang tahu bahwa sensei adalah pencerita meminta sensei untuk bercerita. Tapi yang sensei ceritakan malah sisi gelap manusia. Akibatnya pemilik panti pun jadi khawatir. Karena hari semakin malam, para bocil di panti akhirnya tertidur. Dan di malam yang hening ini, lagi-lagi lolongan serigala kembali terdengar. Dikatakan oleh ibu panti bahwasannya monster ini adalah serigala yang belakangan ini sering muncul, terutama di malam hari.
Berikutnya, saat tengah asik-asiknya tidur, si bocil malah kena tampar oleh Tama. Dan saat dia terbangun dari tidurnya, taunya malah ada suatu sosok yang lewat di jendela. Bocil FF merinding, tapi rasa penasarannya itu membuat dia memberanikan diri untuk keluar. Dan di luar ini, dia dikejutkan oleh seseorang yang dikiranya adalah maling. Namun, karena bawa bahan makanan, si bocil akhirnya paham bahwa orang ini adalah dermawan panti. Tapi, meski baik begini, namun hobinya memantau para bocil panti layaknya seorang penguntit. Kemudian, si bocil juga mengajak dermawan ini untuk ngobrol-ngobrol sedikit. Dan karena topik obrolan di sini tentang kehidupan si bocil yang tragis, jadinya si Om pun juga ikutan nangis. Sementara itu, Sensei yang seakan tahu sesuatu mendengarkan pembicaraan mereka dengan seksama. Pagi akhirnya tiba dan obrolan mereka juga akhirnya selesai. Lalu si bocil mengajak Om Dermawan untuk bertemu anak-anak panti, tapi si Om menolaknya. Melihat wajah si Om sangat bersedih, bocil FF kepikiran untuk ngebantu dirinya mengambil bahan-bahan makanan. Dan setelah lamanya mereka memetik buah, terlihat juga bahwa keranjang itu telah penuh. Yang akhirnya mereka pun mengantarkan itu ke panti asuhan, tanpa ada yang menyadari bahwa buah-buahan itu berasal dari mereka. Sementara itu, Sensei yang diganggu para bocil panti benar-benar terlihat sangat kesusahan. Malam hari kembali tiba dan masalah baru kembali muncul, yakni salah satu anak panti malah kena culik sama preman. Karena nih preman cari ribut lagi, tentu saja Anet dan Tama bersiap untuk melawan. Di saat Anet dan Tama tengah disibukkan oleh pertempuran, di saat itulah si bocil malah berdiam diri karena gak punya keberanian. Untung saja ada Om Dermawan yang membawanya. Berikutnya, karena si bocil menangis putus asa, Om Dermawan yang tak tega melihatnya mau tidak mau harus turun tangan. Dari sini diketahui bahwa Om Dermawan berasal dari dunia lain, dan ability yang dimilikinya adalah berubah jadi manusia serigala. Sensei tersenyum melihat itu, seakan telah mengetahui identitasnya. Berikutnya, Om Dermawan mulai membantai semua preman yang bikin ulah. Dan Sensei yang melihat ini semakin excited untuk menulis sebuah cerita. Sedangkan bocil FF yang teringat perkataan si Om yang tak ingin jadi jahat, memutuskan untuk menghalau serangannya si Om. Dan membuat langkah berani dengan melepaskan pedangnya itu. Dan untungnya langkah ini sangat tepat, karena hal ini mampu ngebuat si Om jadi berhenti, dan akhirnya kembali jadi manusia normal lagi. Kemudian si bocil mengulurkan tangannya untuk membawa Om Dermawan duduk di tepian rumah panti. Setelahnya, Om Dermawan menceritakan kisah hidupnya. Di dunia asalnya, Om Dermawan merupakan disabilitas yang tak punya keluarga apalagi kerabat dekat. Namun, suatu ketika dia mendapati sebuah musibah, yakni dipalak anak sekolahan. Tapi untungnya dia ditolong oleh orang baik. Saking baiknya, nih orang bahkan selalu membantu si Om di segala aspek. Namun, hal yang gak si Om sadari, nampaknya perbuatan baiknya dulu malah berdampak pada pembulian. Orang baik itu menatap si Om, tapi karena nggak berdaya, si Om hanya bisa melarikan diri dan berakhir tertabrak truk isekai. Namun, walau udah di isekai, tapi penyesalannya masih ada. Si Om berpikir, jika saja kakinya tidak lumpuh, mungkin tragedi itu takkan terjadi. Sensei yang tengah nulis seketika angkat bicara. Dalam perkataannya, dia menyinggung si Om yang terlalu banyak alasan dan menjadikan kekurangannya sebagai bentuk dari alasan yang benar kenapa dia melarikan diri. Melihat perkataan Sensei menusuk hati, si bocil menghentikannya, mengatakan bahwa dirinya juga sama pengecutnya dengan Om Dermawan. Makanya dia tak ingin mendengar itu karena dia paham perasaannya si Om. Si Om menepuk pundak si bocil, berterima kasih padanya. Dan dia juga mengatakan, sejak kamu memutuskan untuk menghentikanku, sejak saat itulah kamu telah menjadi pejuang yang hebat.
Sebaliknya, aku adalah pengecut sebenarnya yang selalu bersembunyi dari berbagai macam alasan. Dan seketika itu, buku sensei mengeluarkan cahaya. Kayaknya gue paham nih konsep buku sensei yang menyala. Mungkin alasannya bisa menyala bukan karena novelnya telah selesai sang kreator tulis, melainkan orang yang sensei tulis telah mengakui kesalahannya. Berarti relate nih, di mana truk isekai membawa orang ke isekai yang punya penyesalan, sedangkan novelnya sensei adalah kebalikan, yaitu mengembalikan orang-orang terpanggil saat dia telah menerima penyesalannya. Kemudian saat lembaran novelnya sensei robek, maka lingkaran sihirnya akan aktif. Dan sebelum si Om menghilang, dia mendapati rasa terima kasih dari bocil-bocil panti. Gak hanya bocil doang, semua orang di sini juga sangat senang dengan tindakannya itu. Dengan senyum bahagia, si Om pun akhirnya kembali ke dunia asalnya. Dan anehnya, kembalinya itu ke saat dimana dia telah ditabrak. Berikutnya, si Om juga bertemu kembali sama dermawannya. Dan good ending. Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya. Biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya. Dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!